Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmatul Umam dengan NIM 51242059. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni Kajian Pemikiran Kebangsaan Indonesia, dengan membuat resume buku Mencapai Indonesia Merdeka karya Insinyur Soekarno. Identitas buku ialah Pertama, judul buku Mencapai Indonesia Merdeka yang ditulis oleh Insinyur Soekarno pada tahun 30 Maret 1993. Buku ini ditulis di Pagelangan, Bandung Selatan. Tujuan penulisan dari buku ini ialah membangkitkan kesadaran politik dan semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan rakyat dan kaum muda Indonesia. Pertama, latar belakang penulisan. Pada tahun 1933, Soekarno menulis risalah ini di tengah kondisi penjajahan Belanda yang masih kuat. Rakyat hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan akibat sistem kolonial yang menindas. Soekarno baru saja melakukan tur politik atau tourne ke berbagai daerah di Jawa Tengah yang berhasil menggerakkan puluhan ribu rakyat untuk bangkit melawan penjajahan. Di tengah situasi itu, ia menulis Mencapai Indonesia Merdeka sebagai panduan ideologis bagi rakyat, terutama bagi orang yang baru menjejakkan kaki di gelanggang perjuangan. Tujuannya bukan sekadar menulis teori politik, tetapi menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri dengan kesadaran, persatuan, dan kekuatan. Rangkuman isi tiap bagian dari buku. Yang pertama, sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Soekarno menjelaskan bahwa sejak berabad-abad lamanya rakyat Indonesia tidak pernah benar-benar merdeka. Pada masa kerajaan Hindu dan feodal, rakyat tertindas oleh bangsawan dan kaum raja. Setelah itu datang imperialisme barat yang menindas lebih parah lagi. Soekarno menolak pandangan bahwa Indonesia selalu dijajah karena pada masa awal kerajaan Nusantara Sriwijaya Majapahit, sebenarnya kita memiliki kemerdekaan dan kebudayaan sendiri. Namun, karena lemahnya persatuan dan karena penyakit feodalisme, bangsa Indonesia menjadi mudah ditaklukkan oleh kekuatan barat yang datang dengan semangat kapitalisme. Makna penting dalam bagian ini ialah kemerdekaan tidak hilang karena takdir, tetapi karena sistem penindasan feodalisme dan imperialisme yang membuat rakyat tidak berdaya. Bagian kedua dari buku ini ialah dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Di bagian ini, Soekarno menjelaskan perubahan bentuk penjajahan imperialisme tua berbentuk kekuasaan militer, kekerasan, kerja paksa, dan monopoli VOC kultur sel-sel. Imperialisme modern lebih halus berupa kekuasaan ekonomi melalui modal asing, bank, dan perusahaan besar setelah tahun 1870, Agrariswet dan Suikerwet. Menurut Soekarno, sejak saat itu Indonesia menjadi ladang eksploitasi modal asing. Kekayaan Indonesia diangkut ke luar negeri sementara rakyat tetap miskin. Belanda dan negara lain seperti Inggris, Amerika, dan Jepang menanam modal besar di perkebunan tambang dan pabrik, tetapi tidak untuk kesejahteraan rakyat. Kesimpulan Soekarno dari bagian ini ialah imperialisme modern lebih berbahaya daripada yang lama karena menjajah lewat sistem ekonomi kapitalis yang membuat rakyat miskin tanpa sadar dijajah. Yang ketiga, bagian dari buku ini ialah Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Soekarno menggambarkan ironi besar, Indonesia yang kaya raya, tanah subur, hasil bumi melimpah, tetapi rakyat hidup dalam kemiskinan. Ia mengutip penelitian Dr. Hollander, seorang ahli Belanda, yang menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata rakyat hanya 0,40 per hari 8 sen, bahkan lebih rendah dari rakyat di Bulgaria, negara termiskin Eropa kala itu. Rakyat banyak yang kelaparan, makan daun-daunan, dan menjual anak karena tidak mampu memberi makan. Sementara itu, keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia seperti karet, gula, tembakau, kopi, minyak, dan teh semuanya mengalir ke luar negeri. Pesan utama dari bagian ini ialah kekayaan bangsa dikuasai oleh penjajah. Rakyat hanya menjadi alat produksi tanpa hak dan tanpa kemakmuran. Bagian selanjutnya ialah di timur matahari mulai bercahaya. Ini adalah bagian paling inspiratif. Soekarno menggambarkan bahwa walau rakyat sudah lama ditindas dan kehilangan kepercayaan diri,
fajar kebangkitan mulai tampak di timur. Ia mengkritik mentalitas rakyat yang menjadi penakut dan merasa rendah diri akibat propaganda kolonial. Rakyat Indonesia percaya bahwa dirinya bodoh dan tidak mampu memerintah. Soekarno menegaskan bahwa itu adalah racun imperialisme, menjadikan rakyat percaya bahwa penjajahan adalah berkah peradaban. Namun perlahan-lahan rakyat mulai sadar, muncul gerakan nasional, organisasi, dan kesadaran politik. Makna dalam bagian ini ialah kebangkitan bangsa dimulai dari kesadaran mental bahwa rakyat Indonesia mampu berdiri sendiri dan tidak boleh terus diperbudak. Yang selanjutnya, gunanya ada partai. Menurut Soekarno, perjuangan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Partai politik adalah alat penting untuk mengorganisir rakyat dan menyatukan kesatuan nasional. Partai harus menjadi wadah pendidikan politik, bukan hanya perebut kekuasaan. Tanpa organisasi, perjuangan akan tercerai-berai dan tidak memiliki arah. Pesan utama dari bagian ini ialah partai adalah alat perjuangan kolektif untuk membangun kesadaran rakyat dan mengatur strategi menuju kemerdekaan. Bagian selanjutnya dalam buku ini ialah Indonesia Merdeka, suatu jembatan. Bagi Soekarno, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan emas yang mengantarkan rakyat menuju masyarakat baru, adil, makmur, dan bebas dari penindasan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan tidak boleh berhenti. Kemerdekaan politik harus diikuti, kemerdekaan ekonomi dan sosial. Rakyat harus menguasai tanah, hasil bumi, dan nasibnya sendiri. Makna simbolik dari bagian ini, jembatan emas menghubungkan dari penderitaan kolonial menuju masyarakat sejahtera yang berdaulat. Bagian selanjutnya dari buku ini, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Soekarno menyoroti perpecahan antar gerakan nasional. Banyak organisasi dan tokoh memiliki tujuan sendiri-sendiri, saling bersaing dan tidak bersatu. Menurutnya perbedaan ideologi boleh ada, tetapi tujuan utama harus satu, yakni kemerdekaan Indonesia. Pesan utama pada bagian ini, persatuan adalah kunci keberhasilan perjuangan. Tanpa persatuan, bangsa akan terus terpecah dan mudah dijajah. Bagian selanjutnya, match forming, radikalisme, dan masa aksi. Dalam bab ini, Soekarno menekankan perlunya kekuatan politik atau match forming yang dibangun melalui massa rakyat. Perubahan besar hanya bisa terjadi bila rakyat bersatu dan sadar akan kekuatannya. Ia mengajak untuk membangun gerakan massa, bukan hanya diskusi, tetapi aksi nyata melawan penindasan dengan semangat radikal. Radikal dalam arti tegas, berani, dan menyeluruh. Makna dari bagian ini ialah kemerdekaan tidak akan datang dari belas kasih penjajah, tetapi dari keberanian rakyat yang bersatu dan sadar akan kekuatannya. Bagian selanjutnya, di seberang jembatan emas. Soekarno menggambarkan visi Indonesia setelah merdeka. Ia membayangkan masyarakat yang berkeadilan sosial tanpa penindasan ekonomi di mana semua rakyat hidup sejahtera dan memiliki martabat. Ia menyebut cita-cita itu sebagai masyarakat marhen, yaitu masyarakat yang berdiri di atas kekuatan rakyat kecil dan gotong royong. Pesan utama dari bagian ini, kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat hidup makmur, bukan hanya segelintir elit yang menikmati hasil kemerdekaan. Bagian terakhir dari buku ini ialah mencapai Indonesia merdeka. Bagian terakhir adalah seruan perjuangan penuh semangat. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan, tetapi harus direbut oleh rakyat sendiri. Ia mengutip Tilak, hanya rakyat yang mau merdeka bisa merdeka. Soekarno menutup risalah ini dengan ajakan agar rakyat bersatu, berani berjuang, dan yakin bahwa Indonesia pasti merdeka. Makna akhir dari bagian ini ialah kemerdekaan adalah hasil perjuangan rakyat yang sadar, bersatu, dan berani berkorban. Tema dan gagasan pokok dari buku ini, yakni anti-imperialisme, penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan eksploitasi bangsa lain, juga nasionalisme rakyat atau marhenisme, nasionalisme yang berpihak pada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan, dan juga persatuan dan organisasi, menyatukan seluruh kekuatan rakyat melalui partai dan organisasi massa. Dan kesadaran politik, rakyat harus paham sebab-sebab penderitaannya dan sadar untuk melawan. Juga kemerdekaan sejati, kemerdekaan bukan hanya politik tetapi juga sosial dan ekonomi. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari buku ini ialah, pertama, kesadaran nasional. Rakyat harus sadar, harus percaya pada kekuatan sendiri dan tidak merasa rendah di hadapan bangsa lain. Yang kedua,
persatuan. Perjuangan memerlukan solidaritas dan kebersamaan seluruh rakyat. Yang ketiga, keadilan sosial. Kemerdekaan harus membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan segelintir elit. Yang keempat, semangat juang, tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan. Yang kelima, kemandirian bangsa, menolak ketergantungan pada bangsa asing dan membangun ekonomi sendiri. Selanjutnya, relevansi buku bagi mahasiswa dan bangsa kini, yakni pendidikan karakter dan nasionalisme. Mahasiswa diajak memahami perjuangan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat berbakti kepada rakyat. Dan juga kritis terhadap ketimpangan sosial. Mahasiswa harus peka terhadap masalah kemiskinan dan ketidakadilan yang masih terjadi. Dan inspirasi untuk perubahan sosial. Gagasan Marxisme mengajarkan pentingnya berpihak kepada rakyat kecil dan kemandirian ekonomi. Pesan Soekarno tentang imperialisme ekonomi relevan dengan situasi globalisasi dan ketergantungan ekonomi saat ini. Terakhir, kepemimpinan moral. Soekarno menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah yang berjuang demi rakyat, bukan demi kekuasaan pribadi. Terakhir, kesimpulan umum. Buku Mencapai Indonesia Merdeka adalah karya monumental yang menggambarkan pikiran politik, ekonomi, dan sosial Soekarno secara utuh. Ia tidak hanya menguraikan penderitaan rakyat, tetapi juga memberikan arah perjuangan menuju kemerdekaan yang sejati. Pesan utamanya jelas, yakni kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan hanya rakyat yang sadar serta bersatu yang dapat merebutnya. Bagi mahasiswa masa kini, buku ini bukan sekedar teks sejarah, melainkan cermin perjuangan dan pedoman moral untuk mencintai bangsa, memperjuangkan keadilan sosial, dan membangun Indonesia yang berdaulat dan mandiri. Sekian resum buku dari Mencapai Indonesia Merdeka.